السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimah wal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa azakumullah. Kita melanjutkan kajian pekan yang lalu, mempelajari sirahnya, perjalanan hidupnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat yang lainnya ketika datang fitnah yang cukup menggelisahkan sahabat pada waktu itu, yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada saat itu beliau meninggal dunia hanya diketahui oleh keluarga yang ada di rumah, yang lainnya tidak tahu, sehingga timbul fitnah. Tiga pendapat, ada yang mengatakan telah meninggal dunia, dan ada yang mengatakan ragu-ragu meninggal atau tidak, dan ada yang menolaknya, tidak benar apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka kita mengambil pelajaran dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika datang tiga berita yang simpang siur ini, maka beliau tasabbut, maka beliau mencari, meneliti berita ini. Tidak ngeblok satu sama lain, namun mencarinya, menelitinya sampai tahu yakin bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan contoh ketika kita dihadapkan dengan fitnah. Apalagi kaum muslimin pada zaman sekarang, banyak umat Islam terutama yang berpegang teguh kepada sunnah, maka difitnah, ya, difitnah bermacam-macam. Padahal tahu bahwasanya orang yang menyampaikan sunnah tidak ada lain kecuali menyampaikan qaulullah ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian kita tahu bahwasanya di TV One beberapa waktu yang lalu memasukkan Ustaz Dr. Arifin Badri hafizahullah ta'ala, dimasukkan dalam teroris, ya, dan juga dimasukkan yaitu kelompok-kelompok yang sifatnya yaitu pemecah belah umat, maka tidak benar. Maka kita hendaknya berhati-hati berita yang kita lihat atau yang kita dengar, agar kita tidak menjatuhkan suatu hal yang sifatnya membawa kehancuran diri kita sendiri. Maka paling baiknya apabila ada fitnah, maka kita diam sampai datang berita yang meyakinkan bahwasanya itu benar. Kemudian setelah diketahui bahwasanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yakin bahwasanya Rasulullah SAW telah meninggal dunia, apa yang kita ambil kesimpulan dari pelajaran ini? Yang nomor 2, ar-ridha bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi. Kita harus ridha, menerima ketentuan Allah Ta'ala dan takdirnya, karena Allah yang memiliki. Jika Allah menghendaki Rasulullah SAW meninggal dunia, harus kita terima dengan baik. Demikian juga sebagaimana kita mempunyai anak, satu-satunya anak yang kita sayangi, Allah mengambilnya, kita hendaknya ridha, karena itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak ridha, maka dia akan membawa kehancuran dirinya, bisa juga merusak badannya, dan juga bisa merusak akidahnya. Maka ketika ada musibah, kita yakin bahwasanya musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sebabnya karena diri kita, maka kita hendaknya istighfar. Karena apabila kita tidak menerima yaitu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ya hancur akidah kita, dan juga bisa kita membuat kerusakan kepada yang lain. Sebagaimana orang ketika meninggal dunia, keluarganya membanting kepalanya, menampar pipinya, menyobek bola, yaitu sakunya dan juga yang lainnya. Apakah dengan tindakan semacam itu orang meninggal dunia akan hidup kembali?
Dan apakah tindakan semacam itu akan merubah takdir Allah Ta'ala? Maka Allah akan menghidupkan lagi orang yang ditangisi oleh keluarganya itu? Tentunya tidak. Oleh karena itu, adab kita apabila ketika kita mendapatkan musibah, kita mengingat Allah Ta'ala bahwa ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan di sini. Lamma dakhala Siddiq radhiyallahu anhu baita ibnatihi Aisyah radhiyallahu anha wa ra'a al-faji'ata qad waqa'at wa anna al-musibata al-kubra qad hasalat radiya bi qada'illahi wa qadarihi. Maka tatkala sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk di putrinya, di rumah putrinya yaitu Aisyah, semoga Allah meridainya, dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwasanya beliau telah meninggal dunia, maka ini adalah musibah yang besar yang harus diterima. Maka sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ridha, menerima ketentuan dari Allah Ta'ala, dan beriman kepada takdir merupakan bagian daripada rukun iman. Dan banyak orang yang sebenarnya tidak beriman dengan takdir, atau beriman hanya dengan lisannya. Ketika ada musibah, hilang bahwasanya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baiknya seseorang apabila kena musibah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ada musibah, lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta. Milik Allah apa yang Allah ambil, dan milik Allah apa yang Allah berikan. Kullun bi ajalin, masing-masing adalah ada ajalnya, masing-masing ada ketentuannya. Fal tasbir wal tahtasib, maka ketika ada musibah kita hendaknya bersabar dan mencari pahala. Ya, ini baiknya orang apabila datang yaitu musibah yang menimpa kepada dirinya, menimpa kepada para dai, menimpa kepada dakwah yang sangat mulia ini, maka kita hendaknya modal utamanya adalah bersabar, kemudian mencari pahala di saat kita mendapatkan ujian. Faridha bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi, katanya yaitu Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadkhan hafizahullah ta'ala, orang yang ridha dengan ketentuan Allah Ta'ala, dengan takdirnya. Wa anna af'alallahi ta'ala la takunu illa bi hikmatin wajibah, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala pasti ada hikmahnya. Kama anna ridha bidzalik, demikian juga orang yang ridha menerima dengan ketentuan Allah Ta'ala pasti ada hikmahnya. Wa taslimu li hukmillahi, dan menerima keputusan Allah Ta'ala min a'dami asbabi tasbitillahi liqalbil abdi alal imani wal huda, termasuk paling tingginya, kokohnya iman seseorang. Ya, jadi orang menerima takdir merupakan dia puncak mendapatkan keimanan dari Allah Ta'ala. Jadi orang menerima takdir bahwasanya Allah tidaklah menjadikan si fulan si fulana demikian, melainkan ada hal yang menjadi hikmahnya, maka kita mau menerimanya. Ini menyejukkan hati dan menghilangkan was-was, demikian juga menghentikan rasa marah, menghentikan pula kerusakan badan atau merusak barang lainnya. Sebaliknya apabila orang tidak ridha, maka dia sakit hati, dan sakit hati seperti itu bukan cukup sakit hati, tetapi membawa rusak badannya. Fandur rifat wa ja'si siddiq, maka perhatikan bagaimana yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketabahan hatinya ketika musibah menimpa kepada sahabat ini, yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan bencana yang cukup besar karena hilang tokoh utamanya. Wa min samma as-sahabah ma haulil fajiah, dan pada saat itu walaupun para sahabat ditimpa musibah, illa annahu dzakarahum fit tauhid, melainkan sahabat Abu Bakar mengingatkan kepada mereka tauhid. Gimana maknanya? Ini semuanya milik Allah, ini semuanya kehendak Allah Ta'ala, siapa yang bisa merubah kehendak Allah? Jadi diingatkan kepada tauhid. Dan ini pelajaran untuk kita semuanya. Ketika datang musibah, ingatkan kepada pencipta musibah itu sendiri, kepada pembuat musibah itu sendiri, supaya kita lunak hati kita. Wa akhbarahum, dan sahabat Abu Bakar memberitahu
annal amra haqqun, bahwa memang benar Rasulullah SAW meninggal dunia. Sebab apabila fitnah ini tidak segera diselesaikan akan membawa kehancuran. Maka ketika beliau telah yakin bahwasanya beliau telah meninggal dunia, bahwasanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yakin beliau telah meninggal dunia, maka mulailah beliau yaitu memantapkan tauhid kepada para sahabat yang lainnya. La miryata fi, tidak ada keraguannya. Wa annal musaba qad waqa'a wa la dafi'a lahu, maka musibah yang menimpa tidak mungkin akan bisa ditolak dan pasti akan terjadi. Walihada, oleh karena itu ayyuhal ikhwah, fa inna tadhkiran nasi wa ta'liqahum billahi azza wa jalla 'inda husulil masaibi min a'dhamil umuri naf'an li tasbiti qulubihim. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah, kita mengingatkan manusia agar ingat kepada Allah. Mengingatkan manusia agar ingat kepada Allah pada saat datangnya musibah, maka ini paling besarnya wasilah untuk menenangkan jiwa. Tanya, anak ini miliknya siapa? Bagaimana kamu tangisi? Ini anak miliknya Allah Ta'ala. Bagaimana kalian menangis, berteriak-teriak menampar pipi? Apa kita tidak ridha? Ini miliknya Allah Ta'ala, maka Allah yang mengambilnya. Diingatkan. Jangan diingatkan pada yang lain, ini karena kamu begini, ini karena si fulan begini. Jangan. Hubungkan dia kepada Allah, biar selesai. Apabila dia orang yang beriman. Nah, sekarang kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam daiman yarbutu ashabahu bitauhid. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghubungkan musibah ini kepada para sahabatnya dengan tauhid, ya, agar tenang hatinya. Ini kehendaknya Allah, dan Allah tidak menghendaki kepada orang mukmin dengan musibahnya, melainkan menghendaki baik, diampuni dosanya. Wa aqarra bi quwwatil yakin, dan ditetapkan pula supaya yakin. Nah, wa annal amra lillahi, bahwasanya semua urusan ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga ya kawan, peringatan untuk para dai, ya. Apabila gagal di dalam berdakwanya, yang penting dia berdakwah sudah mengikuti sunnah, maka hendaknya dia mantap. Jangan, wah ini kesalahan kami, ini kesalahan si fulan. Tidak. Selagi jalan yang ditempuh itu benar, lalu ada musibah, maka hendaknya kita ridha dengan takdir Allah Ta'ala. Bukankah Rasulullah SAW paling baiknya orang berdakwah? Paling baiknya orang berdakwah karena beliau maksum, tetapi perang Uhud kalah. Secara fisik kalah. Ya. Secara fisik kalah karena banyak kaum muslimin meninggal dunia. Ini merupakan ujian. Tetapi Rasulullah SAW ridha dan juga mempelajari apa sebabnya kesalahannya tadi. Dipelajarinya, dicari hal-hal yang sifatnya menuju kepada yaitu penyadaran terhadap dirinya atas kesalahannya. Tidak oh ini karena ini tidak. Maka ini perlu menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kita melangkah cocok dengan sunnah. Jika cocok dengan sunnah ada halangan, maka ini adalah musibah yang harus kita pahami dan kita harus ridha. Banyak orang yang ketika dia terhalang dalam dakwanya, oh ini karena begini, ada begini. Di mana? Karena Allah tidak ada. Tidak. Tapi karena ini, karena maka ini keliru. Ya. Jadi jangan mengatakan apabila mendapatkan musibah, lau fa'altu kadza wa kadza. Oh, seandainya saya demikian, tentu saya tidak akan demikian. Maka ini adalah perkataannya orang munafik. Sebagaimana ketika perang Uhud, kaum muslimin banyak meninggal dunia, bergejolak orang munafik. Oh, seandainya dia tidak perang dalam waktu yang panas ini, tentu mereka tidak meninggal dunia. Dan ini ucapan-ucapan orang yang munafik, orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahada kama qala ulama, dan ini sebagaimana perkataan para ulama, huwa madlulul ayati fil Qur'anil Karim. Ini sebagai petunjuk ayat di dalam Qur'anul Karim, anna ta'alluqa billahi ta'ala fi kulli amrin yukhaffiful musaba 'ala sahibi. Ya. Sesungguhnya menghubungkan semua musibah, bahwa ini semata-mata Allah yang menghendakinya, itu meringankan beban untuk orang yang kena musibah. Ya. Tentunya kita mempelajari apa sebabnya kena musibah, namun kita menerima.
Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam menerima ketika mendapatkan musibah diturunkan di permukaan bumi. Ya, walaupun juga menyadari atas kesalahannya. Karena memang begitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya. Oleh karena itu qala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyastarji ahadukum walau fi shi'si na'lihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang sahih. Maka hendaknya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apabila kalian itu putus tali sandalnya. Putus tali sandal musibah. Bayangkan putus tali sandal satu, itu musibah. Apa katanya beliau? Liyastarji, hendaknya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika sandal putus talinya, kita disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diwasiati agar kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana musibah yang lebih daripada itu? Idan qata'at, maka apabila tali sandal ini putus, musibah, kena musibah. Bayangkan kita berjalan panas, putus tali sandal, musibah. Tapi untuk meringankan beban jiwa, supaya kita tidak menyalahkan keluarga kita di rumah, supaya tidak menyalahkan orang yang menjual sandal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun bukan berarti kalau kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak membahas apa sebabnya, bukan begitu. Tetap kita cari sebabnya. Ya. Namun tetap kita mendahulukan bahwa ini sebenarnya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Lakin idza halaqal amra billahi taala, tetapi ya ikhwan, apabila orang itu mendapatkan musibah, maka ia menghubungkan kejadian yang ada ini dari Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tahunu alaihil musibah. Maka berat apapun musibah itu menjadi ringan. Ya, kalimat yang pendek, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwasanya kami ini miliknya Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kalimat yang pendek punya banyak artinya, menenangkan jiwa. Ketika orang sudah tabrakan, ya, sepeda dengan sepeda, sepeda dengan yang lainnya, baik kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita itu miliknya Allah, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menenangkan. Permasalahan yang rumit menjadi mudah. Permasalahan yang rumit menjadi mudah karena ini semuanya adalah kehendak dari Allah Ta'ala. Jadi orang apabila dia kena musibah, dia kembali mengingat ini takdir dari Allah Ta'ala, tahunu alaihil musibah, menjadi ringan. Sesuatu yang menjadi tegangnya hati menjadi lunaknya hati. Karena tidak ada yang bisa meredahkan orang yang putus asa ketika kena musibah, melainkan diingatkan kepada penciptanya. Wa hadza ma yakhfa alaihi wa yaghibu an katsir min ad-du'a'il Islam. Perkara ini banyak dilalaikan oleh para dai, katanya penulis di sini. Para dai yang sifatnya bagaimana kita harus berhasil, bagaimana kita tidak ada masalah. Dakwah ikhwan bukan berarti tidak ada masalah, tapi kita tidak mencari fitnah. Dakwah kita menyampaikan yang hak, tapi setiap dakwah pasti ada masalah. Siapa para anbiya yang tidak dipermasalahan oleh orang kafir? Maka pada zaman sekarang pun juga begitu, dakwah sunnah ini juga dicaci maki, dicela lewat internet, lewat juga kitab-kitab yang mereka tulis lewat pula, yaitu majalahnya atau yang lainnya. Memang ini musibah, tapi kalau kita ingat, oh iya ya, Nabi, para utusan dulu, para sahabat juga mendapatkan ujian, kita tenang, stabil iman kita. Makanya beliau mengatakan, la tazalu ta'ifatan min ummati dahirina alal haq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa ada sekelompok dari umatku ini, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap tegar menyampaikan sunnah dan tidaklah membahayakan kepada mereka sekalipun orang itu menghinanya atau membiarkannya. Karena iman tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Karena ilmu tidak bisa dipadamkan dengan kezaliman. Maka ilmu tetap dia tegak. Kebenaran tidak bisa dihapus dengan kebatilan. Justru batil dihapus dengan kebenaran. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah, mari kita menuntut ilmu. Ya, karena ilmu ini yang akan mengikis semua kejahatan manusia. Dengan ilmu syirik akan nampak supaya hilang.
Dengan ilmu itu sendiri orang tahu bahwasanya minta dukun, minta orang mati, paranormal tidak boleh. Ya. Dengan ilmu itu sendiri menyingkap orang yang menyebarkan bid'ah. Dengan ilmu itu sendiri menyingkap orang yang maksiat. Dengan ilmu sendiri itu menyingkap orang yang berbuat jahat. Jadi ilmu bukan membunuh leher orang, tetapi ilmu memberi kesempatan orang untuk berpikir. Ini pentingnya kita menyampaikan ilmu. Dan seandainya ilmu itu kurang manfaatnya, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak membekali para utusan dengan ilmu, dan mungkin kita tidak akan hadir. Ilmu semacam ini tidak ada di pasar, tidak ada di toko. Makanya upayakan waktu kita menuntut ilmu, kita upayakan. Karena orang menuntut ilmu, malaikat ridho meletakkan sayapnya melindungi kita, mendoakan Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni dosa orang menuntut ilmu ini. Ya Allah, rahmatilah mereka. Malaikat yang mendoakan, yang kita tidak butuh ngasih duit kepada mereka. Bayangkan kalau kita didoakan oleh kiai ngasih duit, sudah senangnya bukan main, padahal belum tentu dikabulkannya. Maka malaikat yang mendoakannya. Ini keutamaan orang yang menuntut ilmu. Selanjutnya, fayuhmiluna al-kalama an ta'liqin nasi bi rabbihim. Banyak manusia ketika ada musibah diabaikan. Mereka tidak mengingatkan orang tentang musibah itu datangnya dari Allah. Ketika ada musibah, oh ini karena ini, oh karena kamu itu begini. Ingatkan dulu bahwa ini semuanya adalah kehendak Allah Ta'ala, baru kita mencari sebabnya. Wa annal amra kullahu lillah, bahwasanya semua urusan ini adalah miliknya Allah Ta'ala. Wa anna hadza min qada'illahi wa qadrihi, bahwasanya ini semuanya adalah ketentuan Allah Ta'ala dan juga takdirnya. Alladzi yajibu taslimu li amri, yang mana kita wajib menerima yaitu atas ketentuannya. Karena apabila Allah menghendaki, tidak mungkin satu pun orang bisa menolaknya. Karena Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak melainkan apabila Allah Ta'ala yang menghendakinya. Faqad taghibu hadhil ma'alim 'inda al-fajiyah, maka kadangkala hilang peringatan seperti ini ketika datang musibah seketika. Nah, ya. Jadi sekarang kita menasihati tentang masalah sabar, menasihati diri masalah sabar. Tapi belum tentu ketika musibah kita ingat sabar. Oleh karena itu kita hendaknya mengingat senantiasa bagaimana menjadi orang yang bersabar. Fayahsulul ghalata wal labsu min al-i'tiradi 'ala al-qada'i wal qadari bit tasakhuti wa idhari zajri. Maka ketika orang itu lupa tentang ini semuanya takdir dari Allah Ta'ala, sehingga keluarlah ucapan-ucapan yang jelek, tindakan-tindakan yang kasar yang tidak ada artinya. Karena apa? Karena dia berpaling dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ibu-ibu yang kurang imannya, ya, ketika meninggal dunia anaknya, satu anak yang disayangi, maka ketika tidak ingat itu takdir, apa yang ada, yaitu tangisan, jerit-menjerit, membanting kepalanya, membuang yaitu periuk yang lainnya, dan juga mengundang orang lain untuk menangis, dan juga yang lainnya. Apakah yang demikian itu membawa manfaat? Namun apabila wanita, seorang orang ibu ini dia mukmin yang kuat imannya, oh dia tahu, iya anak ini dari Allah Ta'ala, kemudian Allah mengambilnya. Bahkan juga ingat hadis, barang siapa yang dia pada masa hidupnya anaknya dia meninggal dunia 2 atau 3, maka besok pada hari kiamat menjadi penolongnya, ya, mencarikan syafaatnya. Dia ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan orang yang tidak mengenal ilmu. Oleh karena itu orang memiliki ilmu nikmatnya tinggi sekali, jauh dengan orang tidak punya ilmu. Lakin law anna ad-da'iya rassakha hadhihi al-janiba fi qulubin nas. Tetapi kalau kita para dai, para khatib, ya, para penasihat bisa memberi peringatan kepada hati manusia ketika ada musibah ini, lahanal amru alaihim, tentu akan ringan urusannya, ya. Jadi ketika ada musibah jangan diobong-obongi, jangan dikatakan, "Oh, ini kualat kamu, ini imbalannya," jangan. Ya. Kita saudara kita secara muslim, kita juga pernah salah. Maka gembirakanlah mereka, ya, gembira tahuri insyaallah.
Ya, bersih dosamu insyaallah. Maka Allah akan menggantinya. Maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Karena lisan orang mukmin dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu atau al-mu'minu kan nakhlah. Orang mukmin itu ibaratkan lebah. La ya'kulu illa thayyiban wa la yukhriju illa thayyiban. Maka lebah itu tidak mengambil kecuali yang baik, mengambil bunga-bunga, dan tidak mengeluarkan liurnya kecuali obat, yaitu madu. Maka bagaimana orang mukmin mengambil kalam Allah Ta'ala, mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana keluar lisannya ketika temannya kena musibah, menasihati dengan yang baik. Bukankah kita senang ayyuhal ikhwan kalau orang kita kena musibah, ya, lalu ada orang yang menasihati kita, ya, yang memberi menasihati kita agar sabar, sejuk hati kita. Kita sudah kena musibah, lalu ada orang ini balasan ini hukum karma yang lainnya, maka tidak boleh, ya. Itu urusannya Allah Ta'ala, urusan hati. Namun kita sebagai orang mukmin tetap bagaimana kita berbuat baik kepada mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita jangan seperti orang munafik yang menunggu-nunggu kapan orang mukmin dapat musibah, kapan dakwah Islamiyah dapat perkara. Tidak boleh. Ya. Itu adalah sifatnya orang munafik. Maka orang mukmin senantiasa senang apabila saudaranya berpegang teguh kepada sunnah, dan bahkan berharap bagaimana kita juga bisa berpegang kepada sunnah. Famautun Nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil fawaji'i allati qad waqa'at. Maka meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk paling besarnya kejutan, musibah yang terjadi. Bal innahal musibatul kubra. Bahkan ini adalah musibah yang cukup besar. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mubayyinan azima faji'ati mautihi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, yaitu tentang besarnya atau tentang yaitu sesuatu yang mengejutkan atas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga yang lainnya. Apa kata beliau? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ayyuma akhatin minan nasi, siapa saja di antara manusia ini, au minal mu'min, ya, atau orang mukmin ini, usiba bi musibatin, yang mana dia kena musibah. Siapa saja manusia secara umum atau orang mukmin ini ketika kena musibah, fal yata'azza bi musibatihi bi, maka hendaknya mengukur, menimbang musibah yang menimpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar mana? Besar musibah yang menimpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau manusia seperti kita bersabar, kenapa kita tidak bersabar? Jadi beliau mengingatkan, wahai manusia, wahai orang mukmin, ketika kalian mendapatkan musibah, maka ukurlah musibahmu itu dengan musibahku. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW sakit, badannya panas, dipegangnya. Wahai Rasulullah SAW, engkau panas, badan engkau 2 kali lipat. 2 kali lipat dibandingkan panasnya sahabatnya atau umatnya yang lain. Namun tetap bersabar. Maka bagaimana kita tidak bersabar? Anil musibati falyata'azza bi musibatin bi anil musibati allati tusibuhu bi ghairihi. Maka hendaknya menimbang, mengukur musibah yang menimpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan musibah yang menimpa kepada selainnya. Kemudian juga fa innaha a'zamul masaib kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk paling besarnya musibah. Maka kita hendaknya bersabar, para sahabat bersabar. Maka jika para sahabat bersabar, ya Allah, bagaimana musibah yang menimpa pada diri kita? Musibah yang menimpa pada diri kita belum ada bandingannya dengan musibah yang menimpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mau mengira kalian itu masuk surga? Falamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum menimpa musibah yang menimpa pada orang-orang sebelummu. Massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu, ditimpa kemiskinan, ditimpa kesengsaraan, ditimpa kesakitan dan digoncang imannya. Hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma mata nasrullah,
Sehingga Rasulullah SAW dan orang yang beriman mengatakan kapan pertolongan Allah. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat sekali. Nah, terutama pada zaman sekarang ya, musibah banyak sekali menimpa kepada anak kita, kepada keluarga kita, ya, kepada teman kita dan kerabat kita. Maka agar kita lunak hati kita, terimalah itu adalah takdir dari Allah Ta'ala dan carilah pahala di saat kita mendapatkan musibah. Wa ba'dun nas min haulil fajiyah. Sebagian manusia ketika ditimpa yaitu bencana yang besar, qad yu'aridul qadara biqaulihi, menolak takdir dengan kata-katanya. Au bi fi'lihi, atau dengan tingkah lakunya. Kama huwa sya'nul jahiliyah, sebagaimana keadaannya orang jahiliyah. Orang jahiliyah ketika kena musibah bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi mulutnya, oh ini karena kamu loh. Kemudian bukan dia menerima dengan baik dari Allah Ta'ala, tetapi dia membanting kepalanya, menamperi pipinya, menyobek sapunya, dan juga yang lainnya sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang sahih. Faminal fi'li syaqqus siyabi, sebagian orang menyobek-nyobek pakaiannya, wanatfis suhuri, bahkan menjambak-jambak, mencabut-cabut rambutnya. Bagaimana kena musibah lalu menzalimi badannya sendiri. Sudah kena musibah, merusak barang, merusak dirinya sendiri, menamperi, yaitu memarahi keluarganya. Apakah ini bisa diterima dengan akal yang sehat? Inilah akibatnya orang yang tidak beriman dengan takdir. Wa minal qauli, dan diantara yang muncul dari perkataannya at-tasakhuti, dia marah bil lafzi, yaitu dengan kata-katanya, dengan ungkapannya, i'tiradan ala qada'illahi ta'ala, sebagai bukti dia itu menolak takdir dari Allah Subhanahu wa taala, wa tamir ridha, dan tanpa ridha. Kharaja Abu Bakar radhiyallahu anhu min baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid. Ya. Maka ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu tahu bahwasanya Rasulullah SAW telah meninggal dunia, maka beliau segera menuju ke masjid. Ya. Karena orang sedang menunggu. Karena yaitu berita yang simpang siur. Maka ketika beliau sudah yakin bahwasanya Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau keluar menuju ke masjid yang tadinya ke rumah putrinya. Wa Umaru radhiyallahu anhu yaktubun nas, pada saat itu di masjid itu sahabat Umar sedang berkhutbah, sedang memberi ceramah. Wa yuhaddithu, dan mengancam bi qatli man yaqulu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad mata. Saat itu sahabat Umar tidak ridha karena belum tahu meninggalnya. Karena itu berita untuk sahabat Umar radhiyallahu anhu belum yakin. Sehingga karena cintanya kepada beliau, siapa yang mengatakan Rasulullah SAW meninggal dunia, aku akan penggal lehermu. Ya. Ini kondisi pada saat wafatnya Rasulullah SAW. Tapi ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah yakin tahu itu meninggal dunia, maka mulailah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menasihati sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ya Umar, ijlis. Ya Umar, duduk dululah. Ya. Kenapa sahabat Umar dulu yang dinasihati? Kok tidak semuanya? Karena ini pokoknya. Nah. Dan pada saat itu sahabat Umar adalah orang yang wibawa. Maka ini menunjukkan pula, ayyuhal ikhwah, orang ketika ada fitnah, maka orang yang menyebarkan fitnah ini harus kita datangi dulu. Orang yang tidak tahu masalah yang dia menyebarkan fitnah, maka hendaknya kita beritahu dulu. Sebagaimana sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika sahabat Umar tidak yakin adanya meninggalnya Rasulullah SAW, bahkan mengancam, siapa yang mengatakan Rasulullah SAW meninggal dunia, maka aku akan penggal lehernya. Maka sahabat Abu Bakar menasihati sahabat Umar radhiyallahu anhu, tidak kepada secara umum. Ini pentingnya kita al-mubadaratu ila tablighil ilmi, segera menyampaikan berita apabila sudah konkret dan juga yang benar, wasa'i ila fi izalatil labsi, dan berusaha untuk menghilangkan kerancuan-kerancuan yang ada. Yang mana insyaallah ini akan kita yaitu lanjutkan pada waktu yang lain, dan barangkali ada pertanyaan silahkan. Nah. Waalaikumsalam. Ya.
Sahib, tidak ada adzan, tidak ada qomat. Jadi ketika beliau meninggal dunia, tidaklah dari istrinya atau sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengadzani, tidak. Karena adzan itu untuk memanggil orang sholat. Hayya 'alas shalah, bagaimana beliau meninggal dunia diadzani, ayo Nabi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Kita adzani, orang-orang di pasar masih hidup, itu ini waktunya sholat. Jadi sholat itu, adzan itu al-i'lam bidukhuli waktu sholat. Jadi adzan itu pemberitahuan waktu masuknya sholat. Qomat pemberitahuan imam itu datang. Namanya qomat, sudah berdiri imamnya. Nah, ya kalau imam sudah berdiri, kita tidak perlu lagi pakai jam. Imamnya sudah datang. Ya, sudah datang. Ya, datang kalau sudah datang ya imam. Jadi beliau tidaklah mengadzani, mengqomati orang yang meninggal dunia. Dan tidak pula beliau meninggal dunia diqomati dan juga diadzani. Demikian juga orang yang haji, berangkatnya pulangnya bukan diadzan, diqomati, dan harus diberangkatkan di masjid, tidak ada. Ya. Jadi adzan itu hanya pemberitahuan untuk waktu sholat. Adapun ada hadis yang menjadi penjelasan bahwasanya anak yang lahir diadzani di telinganya yang kanan, diqomati di telinganya yang kiri, maka para ulama sepakat banyak itu mendhaifkannya, melemahkannya, ya, melemahkannya. Walaupun sebagian, yaitu orang-orang yang ahli fikih, menganjurkan untuk mengadzani, yaitu anak yang lahir, tetapi tetap pendapat yang kuat adalah tidak mengadzani. Sebagaimana yaitu istrinya Ali Imran ketika lahir anak Maryam, inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu. Nah, aku memohon perlindungan kepadamu agar anakku ini dilindungi dari godaan setan. Jadi kita ketika mendapatkan anak, maka kita memohon kepada Allah Ta'ala perlindungan jangan sampai digoda oleh setan. Karena anak lahir, dia menjerit, menangis, disentuh oleh setan. Maka selanjutnya kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, ayyuhal ikhwah, waktunya sudah isya. Begitulah yang dapat disampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali dan mudah-mudahan kita tetap mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala menuju jalan yang diridhoinya dan dijauhkan dari jalan yang dimurkai dan juga jalan yang sesat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.